Oke, karena ini udah di jam 4:03, kita langsung mulai aja ya acara hari ini. Ini sudah ada beberapa teman-teman yang hadir. Boleh dong untuk meningkatkan keseruannya, teman-teman yang udah hadir bisa chat di kolom chat ini dari mana aja nih asalnya. Ada dari mana aja teman-teman? Soalnya di form pendaftarannya ada dari berbagai daerah nih dari seluruh Indonesia. Coba diinfokan dulu biar kita bisa siapa tahu bisa saling kenalan di kolom chat. Oh ya, sebelum masuk ke acara, ini saya perkenalkan diri dulu. Saya Mudrika Kumala yang akan menjadi moderator yang akan menemani teman-teman untuk berdiskusi hari ini bersama narasumber kita. Nah, selain itu, teman-teman juga udah tahu belum sih kita hari ini mau bahas apa? Yang udah daftar pastinya udah tahu dong ya. Kita bahas tentang financial tips for millennials. Jadi ini khusus untuk millennials. Tapi kalau teman-teman yang ada yang di generasi Z mungkin bisa join juga karena mungkin kasus kita sama gitu. Latar belakang kenapa kita bikin acara ini, teman-teman pasti sadar banget ya kalau saat-saat ini, sekarang-sekarang ini apa aja tuh kita dipermudah banget. Apalagi untuk kaum milenial dan generasi Z. Dipermudah mau makan, nggak perlu capek lagi masak, nggak perlu jalan keluar, disediakan makanan online yang bisa diantar langsung ke rumah. Kan jadi lebih dimudahkan gitu. Jadi kita mengeluarkan uang itu gampang. Belum lagi kalau kita mau shopping, nggak perlu lagi capek-capek keluar, takut kena virus, takut terinfeksi virus gitu. Kita cukup dengan gadget yang kita punya, bisa barang yang kita inginkan sampai ke rumah juga. Dan parahnya lagi nih, kita walaupun udah nggak punya duit, tetap bisa dikasih kemudahan lagi untuk berbelanja maupun makan dengan pay later. Nah, gimana caranya kita bisa mengatur keuangan kita gitu ya? Baru sehari gajian, 2 hari gajian, di rekening udah habis. Bener nggak nih teman-teman? Teman-teman yang ada di rumah bener nggak ngerasain hal yang sama nggak sama saya? Wah, ini ada salam dari Sumatera. Halo warga Sumatera. Ada dari Padang, Nurma dari Padang. Halo. Dari Pontianak. Wah. Coba dong saya mau tahu nih teman-teman, bener nggak nih keresahan kita sebagai milenial sama nggak bisa ngatur keuangan, kurang bisa mengatur keuangan karena kita dikasih kemudahan gitu. Dari Karawang, dari Pontianak. Oke, nah lanjut ya. Jadi kan kita udah tahu nih masalah kita apa, problem kita apa. Itu nggak bisa mengatur keuangan, kesulitan gitu. Jadi khusus kali ini sertifikasiku ngundang langsung pakarnya nih. Untuk teman-teman kita bisa belajar bersama gimana sih caranya milenial ini bisa mengatur keuangannya di zaman yang serba gampang ini. Langsung aja kita panggilkan narasumber kita yang terpercaya dan pastinya bakal membantu banget permasalahan kita ini. Halo Kak Karisma. Tunggu, ini Kak Karisma udah hadir bersama kita dari tadi. Ini saya undang dulu untuk jadi jadi narasumber. Iya. Halo Kak Karisma. Suaranya masih di mute, Kak. Oke. Halo, Budika, jelas suaraku? Jelas. Teman-teman jelas nggak suara kita berdua? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, jelas ya. Iya. Siap. Nah, ini semua. dia narasumber kita. Halo Kak Karisma, gimana kabarnya Kak? Hai, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Budika dan teman-teman semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya selalu fit dan juga bukan hanya sehat jasmani tapi juga rohani kita plus keuangan kita. Wah, itu dia yang penting tuh Kak. Kita akan Iya bahas benar. ya. Bagaimana nih biar keuangan para milenial pun bisa ikut sehat. Iya, tadi Kakak udah dengar kan keluh kesah nih sebenarnya dari teman-teman. Kan aku udah di Instagram nanya-nanya ke teman-teman, apa sih keluh kesahan teman-teman nih yang sebagai milenials di zaman sekarang? Iya, pada jawabnya, iya nih baru 2 hari gajian, duit di rekening udah habis bayar pay later gitu. Serba dimudahkan, jadi gimana nih caranya? Pusing gitu. Gitu Kak. Jadi makanya kita bikin acara hari ini, kita undang Kak Harisma sebagai pakar. Ini sebelumnya aku mau kenalin dulu biar teman-teman percaya kalau Kak Harisma ini bisa bantu kita memecahkan masalah hari ini. Oke, teman-teman, aku baca dulu ya. Aku baca dulu sih
biografi dari Kak Harisma. Jadi Kak Harisma ini punya gelar sebagai perencana keuangan Register Finansial Konsultan atau RFC dari International Association of Register Financial Consultant. Nah, sekarang ini Kak Haris juga adalah co-founder dan senior financial advisor sekaligus CMO dari sipundi.id. Nah, nanti teman-teman yang kurang tahu nih sipundi.id ini apa, kita bisa langsung tanyakan ke Kak Harisma ya. Nah, selain itu web and social media based penyedia jasa perencanaan keuangan independen dan literasi keuangan. Nah, udah percaya belum nih kalau Kak Harisma ini benar-benar bisa bantu kita para millennials untuk mengatur keuangan kita gimana ya? Oke Kak, halo Kak Harisma, kok agak nge-freeze? Halo Kak Harisma. Kita tunggu sebentar ya. Nge-lag ya? Halo Kak, iya nge-lag. Iya. Ini kakak lagi di mana nih posisinya Kak? Wah, Sejuk banget kayaknya. Aku lagi cari udara biar sinyalnya kuat. Biar teman-teman dengerin penjelasannya juga lebih. Oke Kak, ini kalau boleh tahu dikit Kak tentang sipundi.id, teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Sipundi.id itu apa ya Kak? Ya, sebenarnya kita secara profesi ya memang kan lebih dikenal dengan istilah financial planner atau perencana keuangan. Mungkin nih teman-teman di sini semua sekarang sedang terhebohkan, sedang kaget dengan profesi ini karena lagi rame nih belakangan ini nih Mudika. Bahwa ternyata profesi ini seringkali disangkut pautkan dengan profesi yang menghandle atau memegang atau mengelola uang nasabah ya. Padahal itu adalah sesuatu hal yang berbeda sama sekali. Mungkin ada oknum yang sekarang karena memanfaatkan media-media yang cukup mainstream ya, yaitu seperti sosial media atau mungkin mereka memainkan beberapa platform seperti aplikasi dan lain sebagainya sehingga seolah-olah nih Mudrika dan teman-teman semua perencana keuangan itu bisa semua orang itu dapatkan gelarnya atau mereka tuh bisa menempelkan profesi perencana keuangan itu pada diri mereka asal mereka tuh kasih tips-tips keuangan, asal mereka itu bisa kasih info-info terkait dengan keuangan. Padahal sebenarnya secara prinsipnya ini teman-teman kalau memang ingin mendalami profesi ini maka diperlukan adanya sertifikasi ya. Makanya sertifikasiku ini salah satunya nih hadir nih sebagai platform yang memberikan literasi bagaimana bisa memiliki sertifikasi apapun ya, terutamanya dalam hal keuangan. Makanya kalau pas saya lihat nih diundang sama sertifikasiku, saya lihat sepertinya terafiliasi salah satunya dengan LSPPM ya. Kebetulan saya juga kenal dengan Pak Haryadi, saya kenal juga dengan Pak Abi Hurairah pada saat menjabat sebagai Ketua PPMI. Sekarang itu udah ganti profesi ya. Nah itu kita semua nih profesi nih yang ada dalam pasar modal yang kemudian bisa memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Nah makanya sekarang kalau memang ingin nih tahu bagaimana sosok orang-orang yang memang bisa memberikan literasi dan terpercaya, maka coba lihat kira-kira profilnya pernah sekolah di mana, lalu siapakah orang-orang yang memang ada di balik itu ya. Terus kita juga jangan sungkan seperti halnya datang ke dokter nih Mudrika ya, minta second opinion ya, minta kira-kira ada opini lain nggak yang kemungkinan nih kita seringkali terjerembab karena adanya satu dua pihak yang karena ada exposure tinggi, follower sosial medianya banyak, kita tuh otomatis jadi percaya 100% kepada mereka, termasuk mempercayakan uang kita. Padahal sebenarnya tidak boleh sama sekali ya kita mengelola uang, yang boleh hanya kita merekomendasikan ataupun memberikan pemahaman terhadap keuangan kita itu sendiri. Gitu. Ya berarti penting banget dong ya Kak, walaupun kita udah kasih kepercayaan nih uang kita ke orang, tapi kita harus tahu tindakan-tindakannya dia itu benar nggak gitu ya Kak. Jadi kita sebagai pengawas orang tersebut yang kita percayakan untuk menangin duit itu. Oh ya nih buat teman-teman, biar lebih percaya lagi kalau Kak Harisma ini udah sering diundang di berbagai stasiun televisi dan media massa. Kalau teman-teman yang aktif memang di dunia finansial pasti udah pernah lihat Kak Harisma ya Kak ya di berbagai televisi gitu. Ini suatu keberuntungan buat saya langsung bisa berinteraksi dengan Kak Harisma dan teman-teman juga tentunya nanti bisa langsung berinteraksi. Oke. Ini kita langsung masuk aja ke acara inti kita ya Kak ya. Jadi kita ini sebenarnya diskusi bareng. Jadi kita ngajak para teman-teman milenial apalagi di masa pandemi ini daripada nongkrong di luar makan-makan gitu kan. Ngabisin duit lagi gitu. Mendingan kita ajak udah nongkrong aja di sini dah sama sertifikasiku.
kita diskusi bareng, nambah ilmu baru, nambah insight baru, plus nanti bakal ada giveaway dan juga hadiah-hadiah lainnya yang menarik. Jadi tunggu aja acara ini sampai habis ya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai aku mau bacain dulu rules-nya. Jadi teman-teman yang udah hadir silahkan mengikuti acara ini sampai akhir karena nanti di penghujung acara kita akan adakan kuis ya Kak. Benar Kak? Nanti kuisnya ini teman-teman bisa dapat hadiahnya nanti deh. Di akhir deh diumumin biar pada penasaran nih. Jangan pada ninggalin. Intinya pasti berguna banget buat teman-teman, terutama di bagian finansial. Nah, ini yang daftar kayaknya yang hadir udah ada sekitar 93 orang. Ini rata-rata millennials yang punya permasalahan keuangan nih, Kak. Mungkin sama kayak saya. Baru berapa hari gajian, pusing. Ini apalagi nih di tanggal 20 masih lama gajian tapi udah meret-meret untuk keuangannya. Udah, langsung aja kita masuk ke acara hari ini ya. Aku bacain pertanyaannya, nanti Kak Haris bisa jawab keluh kesah kita nih. Aku perwakilan dari teman-teman. Tapi nanti kalau misalnya pertanyaan dari aku masih kurang memuaskan, bisa langsung aja ditanyakan di kolom Q&A ya. Jangan di kolom chat. Kalau di kolom chat nanti susah. Tapi kalau di kolom Q&A, Kak Haris juga bisa baca langsung. Nanti kita bahas permasalahan teman-teman itu di mana gitu. Boleh ya Kak ya? Langsung aja kita mulai. Ya. Tunggu sebentar Kak. Menunggu teman-teman yang hadir, soalnya yang daftar ada ratusan tapi kita tunggu dulu. Mungkin ada kendala di jaringan, kita tunggu dulu beberapa biar masuk ke acara hari ini. Sambil menunggu teman-teman silahkan di follow sifundi.id untuk dapat financial tips. Follow IG saya m.karisma. Nanti di sesi ini silahkan teman-teman capture beberapa foto ya. Terus kasih komen-komen yang menarik dan juga testimoni terkait dengan acara ini. Nanti di akhir sesi saya akan pilih siapa yang kira-kira paling unik, paling kreatif untuk memberikan testimoni. Kita kasih ya salah satunya giveaway ya, Murdika ya. Iya Kak. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih acara hari ini di capture sebagai bukti kalau teman-teman hadir mengikuti diskusi hari ini, nanti di-upload di sosial medianya ya Kak ya. Dan jangan lupa tag akun Instagram Kak Harisma, tentunya di m.karisma ya Kak. Dan juga sifundi.id. Oh iya, dan jangan lupa dong sertifikasiku juga di tag ya. Iya, sertifikasi juga. Ya. Jadi aku kebetulan ngajar juga kelas prakerja yang sekarang memang lagi pemerintah itu banyak selenggarakan. Jadi aku akan kasih 5 nanti ya. 5 peserta dengan komen dan juga yang tadi aku bilang syarat-syaratnya. Aku akan kasih 5 slot untuk ikut kelas besok ya. Aku bahas 4 jam ada kelas yaitu bagaimana teknik-teknik untuk bisa sukses dalam wawancara kerja. Nah, dalam wawancara kerja. Itu relate. Itu kelasnya harganya 250.000, jadi teman-teman saya kasih ada 5 itu bisa total hadiahnya 1,250 yang aku kasih untuk teman-teman yang hadir di webinar kali ini. Spesial nih pokoknya nih atas permintaan Murdika. Ada apa nih Kak Haris yang mau dikasih nih untuk teman-teman semua? Nah, aku kasih. Nah itu teman-teman, sayang banget kan kalau ninggalin belum masih di pertengahan acara udah ninggalin acara ini, sayang banget nggak dapat hadiah dari Kak Harisma dan juga sertifikasiku nanti ada. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai pertanyaannya nih. Tadi kan udah aku ceritain latar belakang kita para peserta yang hadir hari ini, keresahannya apa. Nah menurut kakak nih mengenai sekarang ini milenial itu gimana sih mempersiapkan financial planning itu sejak dini itu penting gak Kak gitu? Di umur berapa sih financial planning itu dimulai? Oke. Aku selalu bilang, Murdika dan teman-teman semua ya, bahwa sebenarnya financial planning itu sesimpel ketika kita pertama kali sudah bisa mengenal uang, itu sudah bisa diajarin. Ya, jadi untuk di sini kita nih yang sekarang mungkin merasa, saya terlambat dong, berarti saya kenal uang dari zaman saya SD kayaknya gitu ya, atau mungkin saya baru kenal financial planning konsepnya ketika saya udah kerja 10 tahun. Sebenarnya nggak ada kata terlambat. Ya, yang ada itu adalah kapan kita akan memulai, itulah yang sangat waktunya tepat. Ya, karena seringkali orang nanya kapan waktu yang tepat ya, selalu orang bilang pasti sekarang gitu ya. Ketika Anda sudah mulai sadar, maka itu waktu yang tepat. Nah, sekarang kembali ke diri kita nih. Mungkin kita semua di sini Gen Z ya, termasuk saya kan ya sama ya, kita semua di sini ya supaya satu frekuensi nih. Nah, jadi kita sesama Gen Z atau anggaplah ambillah dikit Gen X-nya lah gitu ya. Nah, kita ini harus bisa lah saat ini menyadari ya bahwa
kondisi saat ini ya, Mudika dan teman-teman semua, ketika kita dilanda pandemi, ketika kita mungkin sebagian dari kita terkena resiko nih, kehilangan sebagian income atau bahkan hampir keseluruhan dari penghasilan kita, maka saya selalu bilang ini momentum yang tepat saat ini untuk sadar secara finansial. Saya sebutnya nih sekarang insaf. Indonesia itu harus sadar finansial. Ya bukan insaf yang bukan hanya insafnya dalam hal kita Agama. religius kitanya aja, agama kita itu udah pasti wajib juga. Tapi di luar itu kita juga harus sadar secara finansial. Nah, apa sih sadar secara finansial? Maka sadar secara finansial kita di sini adalah berarti kita harus bisa mulai menghargai nih setiap uang yang saat ini kita punya. Ya, baik itu uang yang sekarang ini kita dapat dari gaji kita atau mungkin sekarang ada teman-teman yang masih kuliah maka dapat dari orang tua, itu kita udah harus pikirin nih sekarang Mudika dan teman-teman semua bahwa itu semua ternyata bisa kita mulai dari sekarang untuk kita bisa sesimpel menabung ataupun berinvestasi ya. Karena kalau saya bilang menabung atau saya ngomong yang lebih canggih dari investasi, orang udah mikirnya nih, waduh, saya nggak punya duit, ya kan udah langsung denial duluan, saya nggak punya duit. Investasi, aduh nanti deh, kayak aplikasi udah kerja. Padahal sekarang pemerintah itu udah membuat sangat-sangat simpel produk-produk keuangan. Saya ngomongnya sudah sangat-sangat populis. Semua orang dari tingkatan yang mahasiswa sekalipun yang masih dikasih jajan nih, even anak SD, saya ngomongnya sebenarnya kalau misalnya udah bisa dapat akses itu sudah udah bisa, tapi kan ternyata enggak ya, rata-rata tuh 17 tahun lah baru bisa dapat akses. Maka kondisinya adalah ketika kita sudah di posisi yang memang sudah eligible nih untuk bisa punya KTP, saya ngomongin saat dari punya KTP dulu deh, maka sebenarnya kita sudah bisa nih mulai untuk belajar berinvestasi. Karena sekarang produk itu akan banyak banget dan kita nanti akan coba explore sedikit ya Mudika ya. Tapi intinya adalah ketika ditanya kapan sih waktu yang tepat untuk berinvestasi, maka sekarang ya. Kapanpun waktunya tidak akan pernah tepat kalau kita tidak pernah memulai. Tapi itu akan selalu tepat kalau kita bisa memulainya sedari sekarang, sedari dini, dan sedari kita menghargai uang-uang yang sifatnya kecil. Ingat, nominal besar akan selalu berawal dari uang-uang receh. Tidak mungkin ada 10 juta kalau nggak ada 100 ribu. Nggak mungkin ada 1 miliar kalau nggak ada 1 juta. Bahkan kalau misalnya kita ngomong 100 ribu pun nggak mungkin ada 100 ribu kalau kurang 100 perak. Itu akan jadi 999.900 rupiah. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghargai setiap uang receh, sehingga dari uang receh itu kita bisa mengumpulkan perlahan demi perlahan ya, selama kita tahu instrumennya. Nanti kita akan eksplor ya seperti apa instrumennya. Maka 100 rupiah atau mungkin sekarang kita ngomong 100 ribu lah gitu ya, uang kecilnya itu pelan-pelan kita kumpulkan, pasti kita akan kaget ternyata di waktu yang kita tentukan nanti, entah itu 5 tahun, 10 tahun, itu jadi uang yang sifatnya itu nggak kecil ya, bisa jadi jutaan, bahkan puluhan juta ya. Kalau saya ngomong jangka panjang lagi nih Mudika ya, mungkin pada saat nanti sekarang kita mulai nih di umur-umur 20 tahun, pada saat kita pensiun nanti ya, dari uang-uang receh kita, jangan kaget kalau nanti udah jadi miliar. Aduh, semoga teman-teman yang hadir hari ini bisa ya. Ini kan, oh ya, sebelumnya ini ada teman kita, tadi suaranya agak berisik gitu sih Kak, itu dari mana? Oh gitu ya? Oh sorry, aku kayaknya lagi di luar nih, tadi ada ambulan. Oh iya, tadi ada ambulan juga. Oke, teman-teman harap dimaklumin aja ya. Yang penting suara Kak Harisma kayaknya kedengaran jelas kan? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas, kita coba cari spotlight-nya. Aku mencari agak-agak hijau aja sih supaya enak dilihat. Oh iya, tadi lanjut dari yang, maaf aku potong tadi sebentar Kak. Jadi kan tadi Kakak bilang langkah pertama itu kalau udah kalau kita udah melek, ini rata-rata teman-teman yang hadir hari ini pastinya karena udah melek tentang finansial, jadi dia mau sadar apa nih yang salah, keuangan aku nggak bertambah, malah nggak ada hasilnya gitu, kerja udah capek-capek tapi nggak ada hasil gitu. Ini salah satu bukti kalau teman-teman udah melek, udah ikut hadir di acara hari ini. Nah, jadi saat ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman memulai untuk financial planning-nya, benar ya Kak ya? Nah, itu tadi salah satunya juga disarankan ada dari Kak Harisma, yaitu tentang investasi. Mungkin nanti di pembahasan lain kita bahas tentang investasi lagi, itu lebih luas lagi ya Kak ya. Tapi ini tadi kan Kak udah ngasih langkah pertama nih, kita udah melek, udah sadar tentang pentingnya finansial. Langkah selanjutnya dan langkah-langkah berikutnya itu apa Kak? Gimana caranya begitu Kak? Ya, Apa yang langkah perlu kita selanjutnya persiapkan?
Oke, langkah selanjutnya sebenarnya ketika kita sudah mulai melek itu sebenarnya rangkaiannya masih panjang nih Bu, kita ngomong melek finansial ya, karena sekarang orang merasa banyak yang udah melek tapi ternyata mereka itu masih bingung action itu seperti apa. Nah kalau aku ya, aku mendefinisikan orang yang sudah melek finansial berarti mereka bukan hanya ngerti teori, mereka bukan hanya ngerti bahwa ada instrumen investasi, mereka ngerti adanya reksadana, mereka ngerti adanya saham, mereka ngerti produk-produk pemerintah ngeluarin obligasi retail atau mungkin cukup retail atau mungkin lain cukup tabungan. Di luar itu, ketika mereka belum melakukan, aku belum menganggap mereka itu sudah melek finansial. Ya, mereka itu baru mengerti teorinya. Tapi ketika mereka sudah melakukan, nih, aku lebih menghargai seperti orang-orang temanku yang sekarang mereka sudah punya tabungan rencana untuk misalnya kuliah lagi. Nah, aku lebih menghargai itu berarti mereka sudah mulai melek finansial. Atau mereka yang sekarang nih udah mulai belanja emas digital namanya ya, Murdika kan udah mulai banyak nih, nominal puluhan ribu udah bisa kita dapat 0, sekian gram. Aku lebih respect terhadap mereka dan aku menganggap mereka itu sudah lebih melek finansial dibanding yang hanya ngerti teori, orang kuliah S1, S2, S3 ngerti dengan segala bentuk konsep keuangan tapi ternyata mereka nggak action sama sekali ya. Mereka hanya punya misalnya tabungan biasa, deposito ya. Aku lebih respect terhadap orang-orang yang memang sudah belajar dan mereka sudah mulai ya mempraktekannya. Nah itu yang aku sebut sebagai melek finansial. Nah ketika itu sudah dilakukan, sekarang tinggal kita lihat strateginya gimana. Karena ternyata tadi aku bilang ya itu ada rangkaian prosesnya sampai dengan kita benar-benar fully melek finansial. Kalau Anda benar-benar fully sih Anda sudah menjadi financial planner mungkin ya. Cuman at least kita sudah mengerti lah bagaimana itu memulainya. Saya bisa bilang nih semua berawal dari sebuah tujuan. Ya sekarang, kalau ngomong tujuan. Ketika sekarang aku analogikan nih, Mudrika punya Google Maps nggak atau punya Waze nggak? Punya. Punya kan pasti kan ya. Teman-teman semua pasti punya Waze atau Google Maps ya. Ketika kita sekarang punya nih aplikasi itu, kita buka tuh aplikasi, terus kita nggak nentuin tujuan kita kemana ya, maka yang ada ketika kita jalan nih, bensin kita itu akan habis biar keruan kemana-mana. Kuota kita akhirnya ujung-ujungnya habis handphone kita, betul kan? Iya. Ya, jadi ada mubazir di dalam sisi satu kuota, yang kedua kita pakai kendaraan bensin kita habis karena kepake kuotanya itu kesedot untuk GPS ya. So intinya adalah semua itu berawal dari tujuan. Ketika kita punya Google Maps, kita tetapin tujuan kita. Saya dari tadi ada yang dari Bandung misalnya mau ke Cimahi atau dari Jakarta, saya dari selatan mau ke misalnya dari arah Kebayoran, saya mau ke arah pusat Sudirman ya. Ketika saya cari jalan di situ, maka kita akan ketemu nih mana sih rute yang paling efektif dan efisien, betul kan? Karena kalau misalnya kita belajar dulu matematika dasar, maka jarak terpendek antara dua titik itu adalah garis lurus, betul kan? Ya, jadi jarak terpendeknya. Ketika kita sekarang mau ke Sudirman, ya, maka jarak yang kita tempuh itu harus seefisien mungkin. Ini sama ini analogi seperti kita investasi. Kita sekarang mau nih jangka pendek, ya. Kita mau nih punya tujuan jangka pendek, misalnya kalau saya anggap jangka pendek itu setahun lah, ya. Jangka menengah itu 1 sampai 5 tahun. Anggaplah kita punya jangka pendek setahun lagi nih, kita mau nikah. Waduh, banyak milenial nih. Katanya ngerasa zaman pandemi, zamannya untuk nikah karena nggak mahal-mahal, cukup di KUA beres, ya katanya. Ya, padahal masih banyak nih kehidupan setelah pernikahan yang harus dipersiapkan. Tapi nggak apa-apa. Anggaplah mereka jangka pendeknya itu ingin menikah, ya. Maka ketika kita tahu pingin ke Sudirman tadi, kita pasti pakai kendaraannya nggak jauh-jauh dari motor, mobil, paling nggak busway, kendaraan umum, betul kan? Ya, kereta itu aja kalau di Jakarta kayaknya kurang efektif, kecuali Anda dari pinggiran Jakarta, ya kan? Nah, sama itu analogi yang bisa kita pakai untuk investasi. Kalau untuk jangka pendek, pakai produk-produk yang aman aja. Ya, kalau mau untuk Anda jangka pendek setahun lagi untuk menikah tadi, maka jangan masuk ke saham, jangan coba-coba ke obligasi karena belum akan bisa cair, ya kan? Jangan masuk ke instrumen reksadana yang sifatnya masih agresif, saham ataupun reksadana campuran. Masuk aja ke produk deposito ataupun tabungan berjangka. Itu yang bisa dilakukan. Jadi kenapa saya bilang semua berawal dari tujuan? Karena seringkali nih orang ini gagal fokus dan gagal paham. Ini fenomena di milenial. Ya kenapa aku bilang mereka itu gagal paham? Karena mereka itu nganggap masuk ke saham, begitu sahamnya turun, mereka tuh panik, udah kapok buat investasi. Padahal kita harus tahu tujuannya itu mau ngapain sih kita masuk saham, karena itu tujuannya seperti kita tadi. Saya dari Jakarta bukan lagi ke Sudirman kalau saya mau masuk ke saham. Saya dari Jakarta, pikiran saya itu saya mau ke Eropa. Nah ya, jadi kalau ke Eropa,
saya masuk pakai naik mobil, bisa nggak sampai Mudrika? Ke Eropa Butuh naik waktu mobil yang bisa. lama ya. Exactly ya, bisa, tapi 3 sampai 6 bulan baru nyampe ya. Kalau Anda mau masuk ke instrumen saham, maka Anda harus pikirnya jangka panjang. Paham ya? Jadi istilahnya itu untuk investasi jangan pakai uang belanja. Investasi itu pakai uang nganggur, uang idle. Uang idle itu kapan akan bisa didapat kalau Anda punya skala prioritas. Gitu, ya. Nah, itu yang terjadi ya sekarang itu kita gagal fokus karena sekarang pikiran kita tuh jangka pendeknya ketika kita punya duit, wah mau keluar nih iPhone 12. Ya kan? Wah, saya mau pre-order ya atau misalnya ketika punya uang langsung dipikirin bagaimana caranya ganti motor dan lain sebagainya. Kita nggak pernah mikir jangka panjang. Buat ternyata kita nanti akan pensiun loh, insya Allah kalau ada umurnya, ya kan. Tapi bagaimanapun juga itu harus dipersiapkan ya. Terus kita juga harus memikirkan bahwa toh nantinya kita akan punya anak, ya kan. Toh nanti kita akan berkeluarga. Jadi kehidupan itu bukan selebar daun kelor istilah zaman orang tua zaman dulu ya. Semua itu masih panjang yang harus dipersiapkan. Jadi kita harus memikirkan bahwa seminimal-minimalnya deh, buat diri kita sendiri dulu deh, gak usah mikirin keluarga kita dulu, ya kan. Saya nanti masa depan pasti akan pensiun, pikirin dulu aja buat pensiun kita dulu, ya. Terus saya bingung Kak, saya harus investasinya kan belum ada duit. Anda punya 50.000 nggak? Ya punya sih, ya udah 50.000 udah bisa kok sekarang investasi. Aku ngomong ini investasi reksadana itu mungkin hampir 10 tahun lalu itu minimal itu masih di angka 500.000, 250.000 minimal. Sekarang Anda masuk ke platform-platform digital udah bisa dari puluhan ribu, udah bisa mulai investasi, udah bisa puluhan ribu lah gitu ya, mungkin ada 10.000, ada 20.000, ada 25, mungkin ada 50. Tapi dengan puluhan ribu Anda sudah bisa mulai masuk ke instrumen investasi. Nah itu yang harus kita sekarang sadari nih sebagai para milenial. Sekarang jangan sampai kondisinya mungkin di sebagian dari kita ada kondisi di mana orang tua kita akhirnya bergantung hidup ke anak. Ya pasti itu udah banyak pikiran orang tua zaman dulu. Kan gue punya anak buat nanti gue bergantung hidup, ya kan? Nah coba sekarang pikirkan bagaimana caranya kita bisa nantinya nih jangan sampai kita di posisi yang terimpit, istilahnya ini sandwich generation nih, Murtika ya. Sandwich generation itu berarti ibaratnya roti sandwich, Anda dagingnya atau Anda isinya, Anda menanggung beban di atas dan juga beban di bawah. Ketika Anda sudah menikah, Anda menanggung anak Anda dan kemudian kalian juga menanggung orang tua kalian. Itu berat sekali ya. Jadi Anda harus membayangkan ketika Anda tua nanti, Anda bisa liburan sendiri, Anda bisa happy sama istri, sama pasangan, tanpa membebani anak kita. Syukur-syukur anak kita sukses, alhamdulillah bisa ngasih kita. Gitu. Sorry, agak noise ya berarti ya. Iya, suaranya kedengaran banget, Kak. Oke, teman-teman. Gimana? Udah oke. Oke. Teman-teman bisa tetap dengar jelas kan suara Kak Harisma? Ini ada yang bilang jelas kok kedengeran, cuma nosingnya keganggu dikit, tapi nggak apa-apa. Udah, kita lanjut aja kalau nosing nggak apa-apa ya. Jadi ini semoga poinnya dapat ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya, sedikit campur. Kalau aku dari percakapan kita tadi kan Kak, dari yang Kakak kasih tahu tadi, jadi kalau kita udah melek, yang sekarang itu butuh actionnya gitu ya Kak. Nah ini teman-teman, actionnya itu harus dilakukan saat kita sekarang udah melek, langsung kita action, langsung kita jalankan cara-cara yang disebutkan Kak ini tadi. Dan ternyata tentang financial planning ini sangat berhubungan dengan investasi ya Kak ya. Investasi di instrumen apapun itu tadi, dan tentunya kita yang baru melek di finansial harus bahas ke investasi lagi, aduh makin pusing nih Kak. Dan tahu ujungnya nanti mundur, aduh pusing deh financial planning ini gimana, bahas tentang investasi aja. Tapi ini Kak menariknya lagi kan, untuk Kakak bilang tadi untuk investasi itu sekarang mudah didapat, mudah kita lakukan gitu. Tapi permasalahannya ini lagi, kita itu sering ke distract sama yang lain-lain gitu. Gimana sih caranya menekankan diri? Salah satunya tadi kan bikin tujuan itu tadi kan Kak. Tapi nanti pasti ada gangguan-gangguan lain walaupun kita udah menetapkan tujuan kita gitu. Misalnya nih akhir bulan nanti mau investasi segini di gajian ini, tapi ada kebutuhan mendadak atau apa segala macam, itu cara ngaturnya gimana sih Kak gitu? Iya, benar. Nah, ini pertanyaan bagus ya, Bu Rika ya. Thank you ya. So intinya adalah ketika kita tadi sudah tahu tujuan kita ya teman-teman semua, maka step kedua adalah kita membuat prioritas dan memaksakan diri. Ya, karena sekarang kondisinya ini erat hubungannya sama cash flow management istilahnya. Mengatur arus kas kita, alur dana masuk, alur dana keluar ya. Cash flow itu cash in, cash out ya.
istilahnya jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, istilah orang zaman dulu ya. Nah, jadi sekarang kondisinya mungkin nggak apa yang kita dapat itu nggak habis semua. Mungkin, sangat mungkin ya. Tapi kondisi yang sekarang ketika kita punya gaji, kebanyakan dari kita apa yang masuk itu yang keluar. Betul kan? Apakah itu bermasalah? Enggak sebenarnya. Enggak apa-apa sama sekali. Apa yang masuk itu yang keluar enggak apa-apa. Selama alur dananya ini bisa kita atur ya. Agak noise ya. Nah, bentar. Oke. Aku akan mulai dari sebuah ungkapan nih dari seorang top investor di Amerika namanya Warren Buffett ya, bahwa dia tuh pernah bilang bahwa do not save what's left after spending, but spend what's left after saving. Dalam artian adalah jangan kita niat nabung setelah kita itu belanja, tapi tabung dulu sebelum kita belanja. Nanti ya, saya ulangi lagi ya. Jangan kita berencana untuk nabung setelah kita belanja, karena pasti nggak akan pernah ada tersisa. Tapi tabung dulu uang kita sebelum kita memutuskan untuk mau belanja. Ya, paham ya teman-teman ya? Ketika kita sudah masuk ke prinsip itu, maka setiap uang yang kita dapat selalu pikiran kita nih 15% saya harus nabung dulu. Nah, itu saya masukin persentase sekarang. Saya punya 1 juta, saya tabung dulu. Saya dapat jajan 1 juta, saya tabung dulu 150.000. Ya. Saya punya gaji 5 juta, saya tabung dulu kurang lebih sekitar misalnya kalau misalnya 15 berarti 75.000 lah gitu ya. Kalau punya 5 juta berarti sekitar ya 1 jutanya lah kalau bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa berarti ya 750.000 gitu ya. Itu yang diniatkan di awal tuh untuk ditabung. Bisa nggak nabung dulu kalau misalnya belanja kitanya itu belakangan? Saya akan berjawab bahwa pasti bisa. Karena biasanya pengeluaran kita tuh akan menyesuaikan dengan apa yang kita dapat. Ya, contoh nih ya, contoh Mudika, saya itu sering training pensiunan ya. Jadi walaupun milenial segini ya, tampang aku, tapi aku sering training calon pensiunan. Ya. Jadi calon pensiunan di perusahaan itu istilahnya trainingnya MPP, masa persiapan pensiun. Nah, ketika aku training masa persiapan pensiun, rata-rata dari mereka itu kaget. Oh ternyata saya tuh punya duit ya, 500 juta dari jam sostek saya. Oh ternyata saya punya duit sekarang nih 250 juta, 300 juta dari DPLK saya. DPLK itu istilahnya dana pensiun lembaga keuangan. Kalau Anda masuk ke kantor, ada beberapa kantor yang menyediakan fasilitas DPLK juga namanya. Tapi kita ngomong yang umum dari jam sostek dulu deh, ya kan? Karena kita kalau di kantor wajib nih, ada jaminan pensiun kita JHT, jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan, itu yang di debit setiap bulan dari tabungan kita. Pertanyaannya nih, kalau misalnya sekarang teman-teman semua dikasih gaji full oleh kantor tanpa dipotong sama BPJS Kesehatan, dipotong sama BPJS Ketenagakerjaan, habis nggak gajinya? Pasti habis. Ya kan? Tapi karena ngerasa take home pay-nya itu kan selalu potong 10% lah kurang lebih gitu ya, 5-10% untuk potongan-potongan tadi. Terus dianggap duit hilang. Ya udah gaji gue itu pokoknya 4 dari 5 juta tinggal 4,8 juta misalnya gitu ya. Atau mungkin 4,6 juta, atau mungkin dari 3 juta sisa 2,75 gitu yang didapat nih misalnya gitu ya. Maka itu yang pasti akan dipakai ya untuk hidup. Habis nggak? Habis. Betul kan, Mudika? Terus sisanya itu mereka tuh nggak nganggap itu ada. Nah itu yang aku bilang sebagai cash flow management. Jadi jangan nganggap ada si 10-15% kita potong di awal. Udah sama aja kayak Anda tuh kerja di kantor. Kalau memang Anda punya usaha sendiri ya, atau mungkin nggak kerja, anggap itu kayak uang hilang. Ya, uang hilang itu udah kita mindsetkan ya di pikiran kita itu akan dipakai untuk kita nanti 10-15 tahun lagi atau mungkin kita pensiun. Karena banyak orang yang sadar, oh alhamdulillah ya, dari dulu gue nggak nyangka dipotong itu akhirnya sekarang punya uang 500 juta. Itu bukan fiksi loh, ini aku ngomongin real karena aku langsung training para pensiunan ya. Nah jadi ketika itu sudah dilakukan, kita tuh akhirnya sadar dengan sendirinya gitu loh bahwa ternyata oh iya penting banget ya kita nyisihin dari awal, anggap uang hilang karena toh ternyata ketika kita kerja akan berlaku seperti itu. Tapi ternyata ketika dihitung-hitung masih butuh ada tambahan loh, makanya itu pentingnya kita menyisihkan dari awal. Selain yang dipotong secara resmi, itu juga kita harus sisihkan di awal juga untuk keperluan investasi kita yang lain gitu ya. Tapi sesimpel itulah contohnya tadi agar kita tuh merasa nih bahwa ternyata benar kok apa yang kita dapat pasti ujung-ujungnya akan habis kok kalau misalnya kita nggak sisihin di awal. Tapi kalau kita sisihin di awal kita nggak akan merasa bahwa ternyata kita punya tabungan yang bisa kita pakai untuk kebutuhan masa depan kita. Nah itu dia nih teman-teman. Jadi untuk gajian berikutnya jangan habis gajian tuh langsung buka all shop.
nunggu tanggal cantik gitu. Tapi buka dulu rekening tabungannya, sisihkan dulu duitnya, berapapun itu, nanti baru kita buka yang lain-lain. Jangan langsung kegoda tanggal-tanggal cantik, itu emang sungguh berbahaya gitu. Bener ya teman-teman milenial semuanya. Oke, ini sebelumnya nih Kak, kan jadi kita itu misalnya gaji itu kan bukan gaji, fee itu kita punya standar, punya masukan yang beda-beda gitu. Nah, dari segi financial planning yang bagus itu berapa persen sih? Kalau tadi kan Kakak sebutkan 15% gitu. Itu udah yang paling bagusnya kah, atau sebenarnya ada lagi berapa persennya gitu? Atau itu tergantung background masing-masing juga? Tolong dijelaskan juga Kak. Penasaran nih. Oke, aku ambil lagi ya, bahwa ternyata memang tadi ada yang ngomong ya 11 itu godaan ya, godaan paling dahsyat sekarang itu Harbolnas. Padahal ya teman-teman, aku bahas sedikit ya sebelum menjawab pertanyaan Mudika ya. Kita sering kali itu kan ada fenomena FOMO ya. FOMO itu di kalangan muda dikenal dengan istilah fear of missing out. Kita takut, kita cemas melewatkan sebuah tren. Padahal kalau ngomongin diskon ya, sekarang ini polanya udah kelihatan loh. Kalau online ya, itu asal tanggalnya sama bulannya, itu pasti ada diskon. 1122, nanti ada 1111, 1212, 1010 kemarin ya kan. Itu sekarang kata diskon. Kalau dulu nih aku ngomongin diskon, aku bagi tuh untuk beberapa bulan ya. Ini kok aku ngomong dulu ya, karena udah tua banget ya. Aku ngomong beberapa tahun lalu lah gitu ya. Aku ngomongin diskon itu biasanya aku bagi ke beberapa bulan. Di Januari biasanya diskon awal tahun ya kan. Di Februari nanti atau mungkin itu ada diskon Valentine. Waduh, ini anak-anak yang milenial sih masih melada menyelenggarakan Valentine-nya, ada aja diskonnya. Bulan Maret tapi udah mulai masuk ke triwulan, udah mulai tuh anak-anak biasanya tahun ajaran yang semester sebelumnya ya itu udah mulai berganti. Pertengahan tahun nanti ada diskon Lebaran, seterusnya tuh selalu ada diskon. Jadi sebenarnya Indonesia itu nggak pernah kehabisan diskon, ya. Yang kehabisan itu adalah psikologis kita nih ya, kemakan sama iklan. Nah itu yang saya bilang bahwa ketika kita memang nggak bisa ngontrol diri, ya self control kita itu kurang, maka perlu ada pemaksaan. Ya, nah pemaksaan itu yang memang harus kita bisa mulai seperti yang tadi aku bilang tipsnya ya teman-teman ya. Ketika itu nggak dimulai dari diri sendiri, itu nggak dimulai seperti tadi analogi yang aku bilang, maka teman-teman di sini pasti akan sama nih seperti orang tua zaman dulu ya, bahwa nanti mengandalkan anak-anak kita, padahal sekarang aja kita udah hidup susah ya istilahnya ya, berat sekali tantangannya ya. Dulu kita beli rumah itu kayaknya istilahnya nih gaji 5 juta sekarang bisa buat beli rumah zaman dulu ya, tapi sekarang gaji 5 juta aja itu udah harus nabung buat DP, nabung buat kita bisa punya rumah di pinggiran kota banget ya. Kita udah nggak mikir lagi daerah Jakarta Selatan, kita nyari selatan Jakarta tuh ya, cari di Parung ya, nyari di Bogor sana ya. Kita nggak ngomong lagi sekarang itu udah di Jakarta Timur, tapi di timur Jakarta, Cibubur ya, Cilengsi ya, dan lain sebagainya. Kita udah ngomong di situ sekarang, kita ngomong tuh udah dibalik bahasanya. Cari rumah di selatan Jakarta loh, nggak tahu aja selatan Jakarta itu di daerah-daerah Tangsel dan seterusnya ya, Sawangan dan lain-lain. Nah jadi fenomena sekarang teman-teman, kalau kita nggak take it serius ya, aku ngomong sedikit serius nih, jadi nggak banyak bercanda. Nah, kalau kita nggak benar-benar memperhatikan dengan serius, maka kedepannya itu akan jauh lebih challenging buat kita kondisinya ya, karena sekarang tuh benar-benar aku bilang tuh yang muda yang harus jago ngatur duit. Jadi kita, kalau ternyata orang tua kita sekarang masih kerja, kita yang harusnya tuh aware, mah udah investasi belum buat masa pensiunnya gitu, harusnya muda-muda. Aku tuh zaman aku dulu kenal konsep financial planning, aku udah mulai ngarahin orang tua aku, mah coba deh punya rekening di reksadana, mah coba deh sekarang beli emas gitu ya, yang logam mulia. Dulu kan mama aku hobinya biasa lah, mama ya pakai cincin emas, pakai gelang emas, kalung emas. Aku bilang coba deh ganti yang logam mulia, karena itu nggak ada selisih harga jual harga beli, dalam artian bahwa nggak di itu tuh nggak diperhitungkan biaya pembuatan ya kan, yang beli itu ya pasti kita langsung biaya si 1 gram logam mulianya gitu kan. Nah itu yang sekarang kita sebagai anak-anak muda nih mulai nih kasih tahu orang tua kita, supaya mereka tuh pensiunnya nanti juga nyaman, pensiunnya pun juga jauh lebih sejahtera. Dan itu juga harus kita lakukan sebagai anak lebih muda kan, ketika kita udah mulai first jobber, dapat pekerjaan, kita udah mulai naik karir kita jadi supervisor misalnya, itu sudah mulai harus kita bentuk tuh. Setiap naik gaji seringkali kan naik kebutuhan, ya enggak? Saya ngomongnya tuh bukan hanya naik gaji, naik keinginan lah, tapi kebutuhan pun seolah-olah itu jadi ikutan naik. Padahal Anda gaji 4 juta sama 10 juta, ketika Anda gaji 4 juta bisa nabung 500 ribu, maka gaji 10 juta harusnya bisa nabung berapa?
Aku ngomong persentase ya, misalnya 4 juta bisa nabung 400.000 nih Mutika nih. Aku ngomongnya ya. Kalau gaji 10 juta harusnya bisa nabung berapa? 1 juta bisa lah kali ya. 1 juta? Iya. Kurang. Harusnya kalau 4 juta bisa nabung 400.000, ketika gajinya 10 juta harusnya bisa nabung 6 juta 400 harusnya. Betul nggak? Betul nggak? Iya, karena naik 6 juta loh gajinya. Naik 6 juta diapain? Harusnya kan kebutuhannya itu stable gitu loh, ya kan, apalagi dalam waktu yang singkat. Harusnya kita bisa nabung lebih besar, tapi kondisinya ketika kita gajian naik, maka kebutuhan versi kita, ya saya ngomonginnya keinginan lah, keinginan pun kita bisa naik juga, ya kan. Aku kebayang banget pada saat gajiku dulu sempat 1 digit gitu ya, aku kepinginnya cuma mau motor. Udah happy banget kayaknya punya motor itu, apa namanya dulu istilahnya tuh S1-nya lah gitu ya, semi motor sport gitu. Nah, ketika aku sudah gajinya double digit, aku udah gak mikir motor lagi. Gimana caranya itu bisa DP mobil, betul nggak? Naik nih keinginannya, gitu loh. Akhirnya, itu yang terjadi di generasi kita. Jadi income trap-nya itu, jebakan dari income kita itu selalu terjadi. Karena setiap gaji naik, keinginan kita naik. Kita nggak bisa nakar gitu ya, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. So, kita harus bisa meyakinkan diri kita dulu nih ya. Prinsip di awal tadi aku bilang bahwa kita harus bisa menyisihkan, bukan menyisakan. Ingat ya, menyisihkan bukan menyisakan, karena kalau misalnya kita menyisakan pasti ujung-ujungnya nggak akan ada sisa. Tapi kalau kita menyisihkan pasti yang tersisa itu bisa untuk biaya hidup. Ya ketika itu sudah dimulai, maka kita akan terbiasa nih latihan. Ya apa yang kita dapat itu kita akan manfaatkan untuk sebesar-besarnya kekayaan kita di masa yang akan datang tanpa melupakan masa sekarang kita. Ya, masa sekarang itu penting, have fun kita penting, tapi kita jangan lupa masa depan. Ya, kalau lihat sosial media saya, hobi saya traveling. Ya, saya hidup saya dapat income ya saya untuk traveling gitu ya. Itu kesenangan saya karena saya memang saat ini kan masih milenial, belum ada tanggungan, belum nikah dan sebagainya gitu kan. Sama lah kita. Cuman intinya itu part of apa ya, self reward saya gitu. Self rewardku bahwa ketika aku punya income maka aku bisa satu invest ya. Yang kedua, ketika aku bisa memanfaatkan itu untuk bisa senang-senang juga. Jadi harus balance ya, balancing present and future life gitu atau Ini sebenarnya udah komplit banget gak sih? Apa teman-teman ada yang perlu ditanyakan lagi nggak nih? Dari tadi yang baru nanya itu baru 1 orang dan ada 4 orang. Nih buat teman-teman jangan yang lupa ya masih teman-teman ya. Tadi aku ingat lagi nih, jangan lupa follow sipudi.id, follow m.karisma, capture ya acara kita saat ini, kasih komen yang menarik, saya akan kasih giveaway. Dan juga untuk pertanyaan ya, berarti ya kita akan ada giveaway gabungan ya antara aku dan juga dari sertifikasiku. Jadi pertanyaan yang paling bagus sama komen-komen tag aku dan juga si Pudi dan juga sertifikasiku di IG story, itu kita akan pilih siapa pemenangnya sebelum acara berakhir kali ya, supaya itu nanti teman-teman memastikan nih semuanya kebagian nih dan dapat pengumumannya gitu. Langsung aja ya teman-teman ya. Oh ya, ini untuk link absen kita nanti di 15 menit terakhir. Jadi tolong mohon sabar, tetap stay tune di sini. Ikuti terus webinar kita hari ini. Nanti link absennya akan dikasih oleh co-host di 15 menit terakhir. Ini langsung aja coba kita cek, siapa tahu udah ada yang nanya di Instastory. Kalau udah ada yang nanya bisa dikasih tahu di kolom chat ya, teman-teman. Kak Haris lagi buka Instagram juga nih, Kak. Tag akun Instagram sertifikasiku pundi.id. Oke, ini untuk nunggu teman-teman yang lagi suaranya masih ini, Kak, ke-mute. Oke, sorry. Fokus dulu aja teman-teman, nggak apa-apa menyaksikan acara ini. Nanti kalau misalnya mau setelah acara selesai pun nggak apa-apa, nanti aku DM lah siapa yang dapat gitu ya, 5 pemenang. Oke, siap Kak. Jadi ini kita lanjut lagi diskusinya ya teman-teman. Tadi ada yang bilang Kak bisa berbicara lebih pelan. Oh iya. Terlalu buru-buru gitu. Waduh, karena waktu itu masih jam nih, aku biasa ngajar ya. Salah ya. Soalnya seru banget nih Kak pembicaraannya. Oh ya, tadi teman-teman udah dapet kan insight. Yang penting itu tadi dari Kak Harisma, kalau kita udah melek, kita langsung action. Nah, kalau udah action, kita bikin tujuan. Kita tentukan tujuan kita. Nah, kalau udah ada tujuan kita, gimana biar tercapai harus kita paksakan ya Kak ya. Semua itu berawal walaupun susah gitu, tetap harus kita paksakan. Nah, itu teman-teman.
tadi yang punya permasalahan sama, nanti kita bisa terapkan di gajian bulan depan. Ayo kita terapkan bersama-sama. Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, sebenarnya masih mirip-mirip, sebenarnya tadi udah Kakak bahas juga. Ini kan tentunya millennials ini mikirnya, aduh nanti kalau udah dipotong segini, padahal aku punya planning jalan-jalan gitu. Tadi kayak Kak Harisma tadi bisa jalan-jalan kemanapun itu setelah kita menabung berapa lama gitu Kak, menyisihkan gaji kita itu berapa lama baru bisa tercapai untuk self reward itu gitu Kak. Oke. Mungkin teman-teman yang Oke, kalau aku yang penting sudah bisa menyisihkan minimal 15% dari income-ku untuk investasi, maka aku udah bisa mikirin alokasi yang lain itu untuk self reward ya. Aku ngerasa bahwa sekarang gini, komposisi ideal tuh ada istilahnya tuh 10, 20, 30, 40 ya, biar gampang ya. 10 itu buat kita berbagi kepada sesama, ingat setiap income kita itu ada hak orang lain dari income kita. Maka biasanya tuh aku bagi tuh, ada yang 2,5% plus 7,5 ya, ada yang mungkin 5% plus 5%, terserah mau dibagi itu gimana gitu ya. Tapi biasanya aku selalu tuh berbagi ke sesama itu bisa ke orang tua, bisa ke zakat, itu yang penting 2,5% minimal jangan lupa, tapi 10% itu biasanya kita alokasikan untuk orang lain ya, termasuk orang tua, terserah mau bagi gimana. Tapi kalau ngerasa bahwa orang tuaku di luar 10% nggak apa-apa juga. Yang kedua itu ada 20%. 20% itu buat aku bilangnya menabung dan investasi. Menabung itu kan udah masuk rekening nih ya, Murdika ya. Ada yang investasi itu benar-benar tadi aku bilang produk-produk investasi. Nah, maka bisa dibagi 5% tuh masuk rekening buat tabungan kita aja gitu ya, buat kita ada emergensinya. 15% itu buat masuk investasi kita tadi lupain gitu ya. Itu kita taruh ibaratnya kita nanam ya. Itu adalah kita tunggu nih. Saya ingat salah satu quotes ya dari top investor di luar negeri bahwa kalau kita investasi itu ibarat kita itu nungguin lukisan kering. Jadi jangan ditungguin karena gak kering ujung-ujungnya, lupain aja kan gak kering sendiri ya kan. Sama nunggu tanaman itu tumbuh. Nah sekarang kan lagi zaman-zaman orang nanam ini nih, tanaman nih ya, hobi banget gitu. Teman-teman unik. Kalau kita tungguin tuh kayak nggak tumbuh-tumbuh, tapi tiba-tiba pas lagi kita udah sadar, lagi udah tumbuh nih, pucuknya udah mulai muncul nih gitu kan. Jadi sama, investasi itu jangan kita plototin, dibiarin aja, kita sesekali aja reviewnya. Nanti tuh ketika kita review sesekali itu kita akan kaget, ternyata udah banyak ya tabungan kita gitu. Jadi itu cara yang bisa kita lakukan. Nah, si 30% ya, kan tadi 10-20 nih, sekarang 30% ya, 30-nya itu rules-nya adalah untuk kita nyicil. Ya, boleh nggak Mas Haris kita punya utang? Boleh ya, aku beli kendaraan nyicil utang nggak apa-apa, tapi aku nggak lebih dari 30 atau maksimal itu 35% dari income kita. Ya boleh nggak kita KPR itu ngutang? Boleh kan, KPR ya sekarang itu kondisinya memang agak mustahil buat milenial itu memberi cash ya, kalau misalnya kita memang kerja sendiri, cari duit sendiri, terus beli apa-apa sendiri ya, kecuali masih dapat dari orang tua lah, ada orang tua yang mungkin bisa support. Tapi kalau di luar itu kita cari sendiri, maka saya juga beli apa-apa pun KPR gitu ya, KPA. Terus yang terakhir 40 itu buat kebutuhan hidup ya. Jadi 40% itu silakan coba diatur. Kalau misalnya gaji kita nih sekarang 5 juta anggaplah, maka 2 juta itu yang buat kebutuhan hidup. Ya, kita bisa buat yang lain itu nyicil, kita buat investasi ya. Coba diatur-atur sedemikian rupa, dan yang terpenting ingat yang pertama tadi ya, di awal itu jangan lupa untuk berbagi. Gitu sih. Selama kita udah biasakan diri untuk berbagi, biasanya kita akan mendapatkan lagi yang lebih besar dari apa yang kita harapkan. Gitu. Iya nih teman-teman. Oh ini udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hadir di acara ini. Kita bacain aja Kak. Oh ya, tadi aku mau kasih statement juga nih dari Kak Haris, kayaknya ini menarik banget. Jadi buat teman-teman itu kuncinya tadi aku sendiri udah dapet yang rumus 10, 20, 30, 40 ya Kak ya. Nanti itu bisa kita terapkan juga tuh. Itu aku baru tahu tuh Kak, kalau misalnya rumus itu bisa dipakai. Walaupun jadi gaji kita semanapun, kalau kita pakai rumus itu insya Allah bisa tercukupi lah ya Kak untuk kebutuhan ya, sehari-hari. At least kita udah punya pattern lah jadi Mudika ya, udah punya polanya, mau kemana tuh arah-arahnya. Karena kalau misalnya kita breakdown lagi kan bisa agak-agak detail ya, 2,5% buat dapat, terus 10% buat ngasih orang tua, 15% buat investasi dan lain sebagainya. Itu sudah bisa aja di breakdown, cuman simpelnya itu 10 sampai 40 tadi. Kita tuh punya patokan aja, gitu. Patokan simple. Oh iya, saya 20% buat investasi dulu gitu kan. Kurang-kurang dikit 15% nggak apa-apa kok ya. Mentok-mentoknya 10% masih nggak apa-apa dibanding nggak ngelakuin sama sekali. Gitu.
Aku bacain ini ya pertanyaan dari teman-teman online kita. Ini pilih dulu. Coba sambil aku cek IG dulu. Ada yang buat. Itu cerita omongan itu pada saat bulan. Ini kan ada yang menarik dari pertanyaan yang di atas nih teman-teman sebenarnya udah dijawab sama Kak Harisma ya pertanyaan-pertanyaannya. Kayak ini self reward, kebutuhan, keinginan, persentase yang ideal untuk planning gaji kita berapa nih Kak? Tadi udah dibahas di awal. Teman-teman gak ketinggalan kan? Nah, tadi udah dibahas di awal. Jadi ini aku mau masuk ke pertanyaan dari Dwiki Hermawan. Ini tentang generasi sandwich nih Kak. Jadi Kak minta solusinya dong gimana nih kalau posisi sebagai generasi sandwich tapi gajinya UMR. Nah, itu kan lebih sulit lagi tuh Kak. Itu gimana sih caranya atau cara memutuskan rantai generasi sandwich ini gimana sih Kak? Yang tidak menyakiti pihak manapun gitu. Ada nggak kira-kira tipsnya Kak? Masih di mute Kak, mohon maaf. Oke, sorry. Nah, ini good question ya teman-teman, bahwa memang sekarang kondisi ketika kita nih dilanda fenomena generasi sandwich pada diri kita sendiri, itu nggak boleh kita mengeluh atau menyalahkan orang tua. Ya itu kunci yang pertama ya teman-teman. Yang bisa adalah kita pelajarin, ambil pelajaran dari orang tua kita bahwa ternyata berat ya buat kita menanggung beban orang tua kita, apalagi ketika kita aja belum berkeluarga lah. Saya baru sendiri udah berat ya menanggung beban orang tua. Itu cara yang paling efektif pertama untuk kita bisa tahu bagaimana pentingnya memutus rantai generasi sandwich. Karena kita akan nanti berpikir kan, ke depannya gue nggak mau lagi nih menanggung atau apa namanya istilah membebankan anak-anak saya, anak-anak kita atas hidup kita ketika nanti kita sudah tua ya. Jadi yang pertama, jadi jangan ngeluh ya, karena bagaimanapun juga orang tua kita pintu rezeki untuk kita juga ya. Ketika kita memberi orang tua, maka ada istilahnya tuh hadis yang selalu aku pegang bahwa ketika kita berhasil menyenangkan orang lain, ya menolong orang lain, ya barang siapa yang suka menolong orang lain, maka dia akan mudah untuk ditolong oleh orang lain. Ya, menolong orang lain aja teman-teman, itu pahalanya atau jalan yang untuk kita bisa ditolong balik dalam bentuk apapun rezekinya itu sudah lebar. Apalagi menolong orang tua kita sendiri, apalagi menanggung hidup mereka ya secara ikhlas. Ya. Aku memang honestly alhamdulillah tidak berada dalam generasi sandwich karena orang tua aku punya usaha, orang tua aku sendiri alhamdulillah pensiunan salah satunya dari ASN gitu. Jadi alhamdulillah nih bisa menanggung beban sendiri gitu ya. Tapi di sisi yang lain aku pun nggak semena-mena karena memang nggak ada beban, aku nggak ngasih apa-apa gitu. Ada kesadaran, alhamdulillah juga nih mereka punya anak aku mungkin ya. Jadi aku pun selalu nih, misalnya kemarin papaku, aduh handphone rusak, ya alhamdulillah bisa memberikan ya yang bagus. Ibuku nanti bulan depan ulang tahun udah mulai siapin nih, dia udah mulai kode-kodein juga. Oh papa handphonenya bagus ya, udah mulai diminta juga nih berarti. Ya udah, kita nanti udah mulai persiapan. Tapi jangan pernah kita itu merasa berat untuk membantu orang tua. Itu yang pertama kuncinya ya. Jadi ikhlas, terima keadaan, belajar dari situ, tetap fokus kepada hal-hal yang memang urgent buat orang tua kita. Kalau memang mampu kita adalah kita menghidupi dia yang cukup, yaitu ya sudah, jangan kita juga terlalu royal gitu ya, maksudnya kita sendiri akhirnya susah. Jadi fokuskan pada kebutuhan mereka, insya Allah akan ada jalannya untuk kita semua bisa nih ya mulai punya cara-cara yang lain yang lebih kreatif. Karena seringkali gini, Mudika ya, orang itu kan ada istilahnya dalam zaman milenial ini justru utang yang membuat mereka itu bisa semangat untuk kerja. Ada istilah lucu nih ya, gue kerja itu karena utang, karena cicilan utang ya. Makanya seringkali karena ada beban dari diri kita, itu yang membuat kita semangat bekerja untuk cari duit tambahan ya. Aku dari dulu nggak pernah puas dengan satu sumber income ya. Jadi aku yang menganut prinsip bahwa jangan pernah mengandalkan, do not depend from single source of income. Jadi kita harus cari sumber-sumber income yang lain. Makanya aku akhirnya ambil sertifikasi perencanaan keuangan. Oh ternyata itu berguna banget. Dulu aku sempat masih punya fixed income, akhirnya punya side job juga sebagai konsultan. Tapi in the meantime ternyata konsultan itu bisa difokuskan, maka aku fokus ke sana gitu ya. Jadi itu back to passion kita. Tapi jangan pernah puas akan apa yang kita punya sekarang, terus upgrade diri, tambah sertifikasi kita, pelan-pelan tabunglah uang yang kita punya tadi. Investasi itu ternyata yang paling membayar bunga paling tinggi itu investasi leher atas ya. Investment in knowledge pays the best interest. Apapun itu knowledge-nya,
knowledge tentang keuangan, knowledge tentang hal-hal yang berkaitan sama profesi kita, knowledge yang berkaitan sama update ya culture, update bisnisnya yang sekarang itu sedang ada, digital marketing dan lain sebagainya, itu investment in knowledge. Jadi kalau kita sudah punya alokasi untuk nabung tadi, investasi, jangan ragu ketika kita mau ngambil untuk investasi leher ke atas. Gak apa-apa kok, alokasiin aja. Oh, saya udah nabung nih bertahun-tahun, udah kumpul misalnya 10 juta, saya mau alokasi dong 5 juta buat saya ambil sertifikasi, gak apa-apa, itu investasi leher ke atas kan, itu upgrade diri kita namanya. Jadi ada banyak jenis investasi yang bisa kita manfaatkan, tapi ketika tadi masuknya sudah ke sandwich generation, maka kunci awal tadi yang saya bilang ya teman-teman, jangan pernah kita nggak ikhlas sama orang tua sendiri. Saya kemarin baru lama ini nonton si Raffi Ahmad ya, videonya di mana dia itu nggak pernah bilang enggak ke orang tuanya. Ya, jadi itu yang akhirnya membuat rezekinya itu terus mengalir. Jadi ada kadang pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka yang harus kita sekarang itu sadari ya teman-teman. Saya pun masih belajar untuk itu. Saya pun sering kali tuh kan udah semua beli ini gitu loh mama kan, misalnya dia minta apa. Cuman sekarang coba kita belajar untuk pelan-pelan itu tidak menolak secara langsung gitu ya, tapi kita coba cari-cari cara supaya walaupun aku belum bisa beli ini mah, aku beli yang ini dulu ya. At least tuh ada opsi yang bisa kita kasih supaya orang tua kita tetap happy kondisinya ketika kita masuk sebagai sandwich generation ya. Di luar itu maka kita bisa fokus ke diri sendiri teman-teman ya, itu tetap harus juga kita penuhin ya. Sisanya insya Allah pasti kita dengan upgrade diri tadi, fokus kepada diri kita juga bisa terus punya peluang untuk bisa ningkatin income kita. Ya ingat, jangan bergantung pada satu sumber penghasilan, cari ya sumber-sumber lain yang kira-kira bisa kita manfaatin, apalagi di masa pandemi ini ya. Sekarang itu orang udah gampang banget, online course itu udah murah. Saya buka kelas itu reguler itu minimal tuh 3 juta gitu ya, tapi di online ini kita udah banyak buka kelas 100.000 gitu kan. Jadi udah nggak ada cerita sekarang kita itu nggak aware sama knowledge, kita nggak aware sama updating ilmu, dan itu udah nominal kecil kok sebenarnya bisa kita pakai, apalagi sekarang free loh ya kan, free loh kelasnya sekarang, webinarnya itu bisa membuka mindset kita bagaimana caranya untuk bisa jauh lagi melek keuangan. Nah itu dia tuh teman-teman. Aduh Kak, ini kayak udah 4:59 nanggung banget kayak tapi udah berapa menit lagi, tapi masih banyak seharusnya yang bisa kita bahas, cuman karena terbatasan waktu. Ini tadi closing, aku anggap sebagai closing statement dari Kak Harisma ya. Kalau misalnya walaupun kita ada di generasi sandwich gitu, yang penting itu rasa ikhlas dulu. Soalnya itu kita membawa pintu rezeki dari orang lain juga. Orang tua kita itu rezekinya masing-masing ada, cuman mungkin dibawa dari kita gitu, terbukanya dari kita. Nah itu artinya rezeki orang tua itu, rezeki yang kita terima itu bisa dibagikan juga untuk orang tua gitu ya Kak. Nah yang paling penting lagi untuk teman-teman yang misalnya merasa aduh ini gajinya UMR banget pas-pasan, makanya kita butuh side job gitu ya Kak ya. Jadi kita butuh cari untuk penghasilan lainnya. Salah satu caranya dengan mengupdate ilmu kita, upgrade skill kita untuk bisa menambahkan pekerjaan itu tadi, bisa diterima di banyak pekerjaan begitu ya Kak. Nah salah satunya jadikan duit jadikan duit hobi kita. Jadi semua berawal dari semangat. Kalau kita senang, itu insya Allah jadi lebih enak menjalani. Aku dulu kenapa aku ngambil sertifikasi financial planning, karena hobiku itu tahu nggak apa, Mudrika, hobiku itu duit. Karena hobiku itu ngitung duit lah. Maksudnya hobiku itu memang gimana caranya ngelola main-mainin duit lah. Nah jadi akhirnya aku belajar itu. Terus hobiku itu apa? Ngobrol. Di keluarga itu paling bawel, paling ceriwis istilahnya. Udah, akhirnya jadi bisa sambil jadi public speaker juga at once gitu. Nah, so kenali dari diri kita, hobi kita tuh apa? Hobi kita itu yang nanti akan membuat kita tuh punya source of income itu yang sesuai sama kesenangan kita. Ujung-ujungnya tuh kita kayak menjalankan hobi. Istilahnya nih, quotes terakhir ya, bahwa ternyata istilahnya tuh gini, aku ingatkan dulu, istilahnya itu bahwa aku itu tidak sedang bekerja, ya. I do not work. I just do my hobby and get paid. Nah, itu yang akhirnya membuat kita tuh bisa punya mindset bahwa apa yang kita kerjakan itu kita senang dengan kerjaan. Tapi yang paling penting itu pendidikan ya Kak ya. Untuk bisa mencapai itu tadi harus punya pendidikan, harus punya ilmu, harus punya skill juga ya Kak.